Oke kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Siapakah yang memimpin doa hari ini? Syifa. Boleh kepada kakak Syifa maju untuk memimpin doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syifa. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ustazah mau nanya nih, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Ada yang lagi merasa bahagia hari ini? Oke. Atau ada yang lagi merasa sedih hari ini? Fatia, oke enggak. Happy, oke. Selanjutnya, apakah ada yang lagi merasa biasa aja hari ini? Chill. Ada? Oke. Semuanya happy dah. Semuanya happy ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ustazah mau absen dulu boleh? Boleh ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ustazah akan bertanya, siapakah hari ini yang tidak hadir? Boleh disebutkan kah siapa saja yang tidak hadir? Alke, Cinta, Naurin, Kansa, sakit. Yang lain berarti? Pulang. Oke, kita doakan semoga Kansa lekas sembuh. Sebelum masuk ke pembelajaran, bolehkah kita ice breaking dulu? Boleh. Oke. Boleh semuanya berdiri? Semuanya berdiri. Oke, melingkar. Kalau misalnya Ustazah sebutin semut, berarti kalian harus melebar. Kalau misalnya Ustazah sebutin gajah, berarti kalian harus oke. Ngerti? Ngerti, oke. Kalau misalnya Ustazah sebutin jerapah, berarti lompat. Tapi kita harus tetap hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Jerapah! Oke. Semut! Gajah! Oke, terima kasih banyak, give applause. Oke. Terima kasih banyak, give applause buat kita semua. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Oke, jadi FYI, kemarin Ustazah sempat mengikuti pelatihan untuk menjadi fasilitator daerah, gitu ya. Nah, di pelatihan ini Ustazah mendapatkan tugas untuk mengaplikasikannya kepada kalian. Nah, Ustazah mengambil tema tumbuhkan resiliensi untuk di kelas 8. Sebenarnya ada 7 jurus. Tapi Ustazah ngambilnya yang jurus ketiga. Nah, di sini kita akan melakukan apersepsi dulu ya. Pernah nggak sih ada yang ngerasa di titik paling rendah dirinya? Pernah? Ada yang ketika di titik paling rendah dia coba untuk barcode? Oke, tidak ya. Nah, jadi kita belajar ini juga sebagai untuk preventif atau pencegahan untuk kita. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih tujuannya pembelajaran hari ini?
Memberikan motivasi. Oke, bisa memberikan motivasi. Ada lagi? Oke, biar nggak menyakiti diri. Tujuan kita hari ini adalah agar kalian, yang pertama, agar kalian mengetahui apa sih itu daya lenting atau resiliensi. Sebenarnya kalian mungkin udah melakukan itu di keseharian kalian, tapi mungkin aku nggak tahu kalau ini tuh ternyata bagian dari daya lenting. Nah, yang kedua, Ustazah harap kalian bisa mengidentifikasi kapan ya aku tuh lagi merasa jatuh. Oh, berarti aku tuh harus ngapain ya gitu. Yang ketiga, Ustazah harap kalian memiliki kemampuan untuk memiliki resiliensi atau mengaplikasikannya ya. Dan siap belajar? Siap. Oke. Karena sudah siap untuk memasuki pembelajaran, silahkan buat kelompok terdiri dari 5 orang. 5 ayo. Silahkan melingkar di bawah buat grup. Di sini Ustazah akan membagikan kartu. Ini kartunya aja ya yang dilihat, tidak usah dilihat bacaannya atau apanya. Pokoknya kartu aja, oke? Silakan, tidak perlu dibaca apa-apa, kartunya aja. Oke. Nah, dari kartu ini Ustazah kasih waktu berapa menit ya? 2 menit deh untuk menyusun atau membangun menara. Nih Ustazah kasih sedikit lem, tapi sedikit aja ya. Oke. Silahkan. Jadi menaranya jangan sampai rubuh. Kalau ditiup angin, ditiup badai. Iya sayang, dibuka. Oke. Cukup. Oke, nggak apa-apa, cukup. Kakak boleh lihat? Kita lihat dulu dari grup ini ya. Kita akan lihat ketahanan Ustazah tiup. Anggap tiupan ini sebagai badai ataupun angin besar. Oke. Lagi ya. Maaf ya. Oke, lagi. Oke. Nah, karena ada yang rubuh-rubuh dikit, boleh Ustazah kasih kesempatan 1 kali lagi dalam waktu 2 menit. Silakan perbaiki atau tingkatkan lagi. Semangat. Sudah, boleh ya dites. Siapa yang mau tes tiup? Boleh Firda. 1. Sini. Oke, gagal hanya 1 kan? Oke, lagi. Yang sebelah sini siapa yang mau niup? Aku, Zah. Boleh, yuk. Yang benar diam. Aku niup. Deketin. Oke. Yang sebelah sini siapa yang mau niup? Oke, silakan. Yang benar. 3. Oke, give applause. Ustazah mau nanya nih, ketika menara kalian rubuh, apa yang kalian rasakan? Sakit hati. Ada lagi? Jatuh menangis, sedih. Ada lagi? Kesal. Oke. Nah, lalu kira-kira kan yang pertama tadi udah dirubuh, bener nggak? Ketika ngebangun menara yang kedua, perasaan kalian tuh gimana? Senang. Proses
ngebangun yang kedua? Harus bagus. Ada lagi? Harus kokoh. Oke, ada lagi? Capek. Oke, ada lagi? Oke. Nah, yang selanjutnya, apa pembelajaran berharga yang kalian dapat dari menyusun menara ini? Harus kerjasama, harus pintar, harus punya logika. Oke, mantap. Give a plus buat kita semua. Oke. Nah, di luar dari permainan ini, pernah nggak sih kalian itu jatuh? Pernah? Ibaratkan diri kalian itu adalah menara. Pernah nggak kayak gitu? Udah ngebangun personal branding yang sebagus mungkin, diomongin sama temennya, terus nyebar kemana-mana. Jadi down nggak? Down. Pernah ada di posisi itu? Oke. Nah, apakah yang harus kita lakukan kalau kita lagi down? Upgrade diri, cry. Nah, dari sini kita akan belajar apa sih yang harus kita lakukan ketika kita lagi down. Boleh sekarang kartunya dikumpulkan dan duduk di tempat masing-masing. Oke, dari sini kita akan belajar apa sih resiliensi itu secara lebih mendalam. Ada yang mau baca? Aku. Boleh, Caca. Oke. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Oke, thank you, Ca. Nah, jadi hari ini kita belajar resiliensi atau bouncing back bertujuan untuk kita mempunyai kemampuan atau kekuatan atau motivasi untuk bangkit setelah kita jatuh. Mungkin kita akan menjadi orang yang lebih kuat setelah kita jatuh. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar kita bisa lebih kuat? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih kasus yang terjadi, mengapa kita penting untuk mempunyai daya lenting atau resiliensi. Oke. Sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Selanjutnya apa ini, Kak? Tatahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Oke, selanjutnya. Siswa SMP bunuh diri. Oke, karena bagi sebagian orang mungkin HP itu ada orang yang udah kecanduan sama gadget, dia tidak bisa pisah dari gadget. Jadi kayak seakan-akan dunia runtuh gitu. Ya. Nah, makanya kenapa daya lenting itu penting biar kita tidak mengalami hal-hal seperti ini. Nah, jadi kita cari tahu nih gimana ya caranya biar kita tuh mempunyai daya lenting. Ustazah akan bahas satu topik untuk kita bisa mempunyai daya lenting. Siap? Siap. Oke. Di sini dengan cara kita memiliki pola pikir bertumbuh. Tangguh sejak dalam pikiran. Kalau pikiran kita tangguh, itu akan mempengaruhi diri kita. Oke. Nah, di sini itu ada fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindset itu adalah pikiran yang mana kita itu stuck di situ. Oh ya udah, kalau nggak bisa ya nggak bisa aja. Pernah nggak dengar orang misalnya nih, Malika, kayak Zah aku tuh nggak bisa loh main biola. Ya udah aku nggak bisa, jangan dipaksa. Pernah dengar orang kayak gitu? Pernah. Atau misalnya Wawa, kayak aku pasti bisa walaupun aku kemarin nggak bisa, aku coba aku pasti bisa. Pernah dengar orang kayak gitu? Atau mungkin kita pernah ngalamin? Pernah. Oke, itu yang disebut dengan fixed dan growth mindset. Contoh dari kegagalan deh. Saya menyerah, ya udah menyerah aja. Terus yang selanjutnya kalau growth mindset adalah pikiran bertumbuh. Saya akan coba lagi. Kira-kira apakah ada efek ketika kita ngomong fixed mindset? Ada. Nggak ada semangat lagi buat
bangkit. Tapi kalau kita menerapkan growth mindset, kira-kira gimana? Bisa lebih upgrade walaupun awalnya mungkin butuh perjuangan. Oke. Nah, di sini Ustazah mau kalian silahkan checklist yang menurut kalian benar atau salah. Boleh di checklist di pinggirnya sini ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita lihat jawaban manakah yang benar dan jawaban manakah yang salah. Oke, silahkan dilihat. Yang biru itu adalah jawabannya. Silahkan dikoreksi dari jawaban masing-masing. Dari sini kita belajar bahwasanya salah satu hal yang memicu kita mempunyai daya lenting atau resiliensi, salah satunya dengan menggunakan growth mindset atau pikiran yang bertumbuh. Bagaimana kita mengaplikasikan daya lenting atau growth mindset di kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Oke? Kira kapan kita harus menggunakan growth mindset? Saat apa? Saat kita ujian boleh. Saat apa lagi? Saat kita merasa terpuruk. Saat ngobrol, oke. Nah, dari sini berarti kita harus bisa belajar ya untuk bisa menggunakan growth mindset gitu ya. Jadi silahkan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari supaya kita bisa menumbuhkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset sehingga apa? Kita punya daya lenting atau kemampuan resiliensi. Oke, terima kasih banyak. Nanti pekan depan kita akan coba belajar sharing gimana ya kita udah bisa belum ya mempunyai atau melaksanakan growth mindset supaya kita bisa mempunyai daya lenting. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Jangan gampang menyerah. Oke, jangan gampang menyerah. Pikir ke depan. Oke, terima kasih banyak kakak. Give applause buat kita semua. Oke, nah sekarang untuk menutup pembelajaran, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz Hamdalah. Berarti pertemuan pekan depan adalah evaluasi. Kita sudah bisa atau belum menggunakan growth mindset untuk menumbuhkan resiliensi. Oke. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ustazah. Doakan kami selalu. Kami sayang Ustazah. Oke, terima kasih banyak. Kalian juga hebat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.